Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dedia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang switches. Nah, kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Nah, di sini ada MAC address. Nah, MAC address adalah singkatan dari Media Access Control Address. Ia merupakan sebuah identifikasi unik yang diberikan kepada setiap perangkat jaringan atau Network Interface Card atau NIC. Nah, MAC address berbentuk kombinasi angka dan huruf heksadesimal. Biasanya ditulis dalam format 6 pasangan karakter. Nah, contohnya seperti 00, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Nah, setiap perangkat jaringan baik laptop, smartphone, router, maupun printer memiliki MAC address yang berbeda. Hal ini karena alamat tersebut ditanamkan langsung oleh pabrikan hardware dan bersifat unik secara global. Intinya, MAC address adalah Media Access Control Address adalah alamat unik yang dimiliki setiap perangkat jaringan seperti Wi-Fi, adapter, LAN, card, router, ataupun smartphone. Bisa dipakai untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal, bersifat seperti nomor identitas hardware. Nah, biasanya terdiri dari 12 digit. Contohnya 00, 1A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Nah, kemarin kita sudah tahu tentang IP address. Apakah IP address sama MAC address sama? Tidak ya teman-teman. Kalau IP address yaitu alamat perangkat di jaringan atau internet. Biasanya IP bisa berubah. Sedangkan MAC address adalah identitas fisik perangkat di jaringan lokal. Biasanya tetap ya teman-teman. Diibaratkan IP adalah alamat rumah kendaraan itu berada. Kalau MAC address adalah nomor rangka kendaraan. Selanjutnya. Nah, di sini ada gambar atau contoh MAC address. Nah, ada 6 kotak ya teman-teman. Nah, ada 2 bagian yang warnanya berbeda. Nah, ada yang warna kuning dan warna biru. Kalau warna kuning yaitu namanya Organizationally Unique Identifier. Nah, kalau yang warna biru ini namanya Network Interface Controller Specific. Apa bedanya? Nah, jadi 3 pasang di sini adalah digit unik yang dimiliki setiap vendor atau perusahaan. Jadi 001A 3F ini adalah sebuah identitas perusahaan. Nah, kemudian 3 pasang di sini adalah digit unik yang diberikan kepada perangkat yang diproduksi oleh vendor atau perusahaan tersebut. Jadi di bagian kiri ini adalah identitas perusahaan pembuat perangkat jaringan dan di bagian kiri adalah nomor khusus untuk perangkat tersebut. Lanjut, kita ke MAC address versus IP address. Nah, di sini ada beberapa aspek yang kita akan bandingkan. Nah, jenis alamatnya MAC address adalah fisik atau hardware base. Nah, kalau IP address yaitu logis atau software base. Nah, lapisan OSI-nya MAC address layer 2 atau data link. Kalau IP address layer 3 atau network. Nah, sifatnya MAC address tetap dan tidak berubah. Kalau IP address dapat berubah sesuai jaringan. Format MAC address 48 bit heksadesimal. Contohnya 001A, 2B, 3C, 4D, dan 5E. Nah, format IP address 32 bit IPv4 atau 128 bit IPv6. Fungsi utamanya yaitu mengidentifikasi perangkat di jaringan lokal untuk MAC address. Nah, sedangkan IP address menghubungkan antar jaringan melalui internet. Nah, kita bahas ARP table. ARP table atau Address Resolution Protocol Table adalah daftar atau tabel yang berisi pasangan alamat IP dan alamat MAC address yang disimpan oleh perangkat jaringan seperti komputer, router, atau switch layer 3. Nah, atau sederhananya, ARP table adalah tabel daftar siapa punya IP berapa dan alamat fisiknya atau MAC apa.
ARP table adalah tabel yang menyimpan hubungan antar IP address dan MAC address agar perangkat dalam jaringan bisa saling berkomunikasi dengan lebih cepat dan efisiensi. Nah, fungsi ARP table adalah untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC dalam jaringan lokal atau LAN. Ketika sebuah perangkat ingin mengirim data ke IP tertentu, ia harus tahu alamat MAC address tujuan supaya bisa dikirim melalui Ethernet. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan cara kerja ARP table ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, kita sudah masuk ke Cisco ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan memasukkan 2 PC. Lalu kita hubungkan dengan kabel otomatis. Nah, yang pertama kita akan masukkan IP address-nya di PC 0 dan di PC 1. Nah, kita ke PC 0. 192.168.1.1. Nah, enter. Nah, ada subnet map-nya. Nah, lalu kita masukkan juga IP address ini. Ke desktop IP address 192.168.1.2. Nah, enter. Nah, lalu sesudah dimasukkan IP address-nya, kita akan coba tes terlebih dahulu apakah sudah terhubung atau belum. Dengan cara kita close ini ke sini, lalu ke command prompt. Nah, kita ping ya teman-teman. Ping yaitu 192.168.1.1. Nah, kita ping ke PC 0. Nah, reply prompt ya teman-teman. Nah, berarti tandanya sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita akan cek MAC address dengan cara ketik ARP-A. Nah, enter. Nah, di sini ada IP address-nya yang tadi kita masukkan pada PC 0 ini. Nah, di sini ada physical address atau MAC address-nya yaitu 00E0B0DE lalu 4BE3. Nah, dan type-nya itu dinamik atau otomatis. Nah, selanjutnya kita ping PC 0 ke PC 1. Kita close. Nah, kita ping command prompt. Kita ping 192.168.1.2. Nah, reply ya teman-teman, berarti tandanya berhasil terhubung. Nah, sama ya teman-teman, kita akan mengeceknya lagi ARP-A. Nah, di sini ada IP address PC 1. Nah, yaitu ini IP address-nya dan ini physical address atau MAC address-nya, yaitu 000.8561.add4. Nah, dan type-nya itu dinamik atau otomatis. Nah, lalu cara mengecek MAC address pada perangkat yang sedang kita gunakan dengan cara kita ketik IP config/all. Nah, lalu di PC 1 juga kita ketik ke PC 1 dulu. Kita ketik IP config/all. Nah, kita bandingkan sama atau tidak. Nah, di PC 1 MAC address dan PC 0 adalah PC 1 00C.8561.8561.add4. Sama ya teman-teman. Nah, coba kita PC 0. 00E0.00E.B0DE.B0DE.4BE3. Sama ya teman-teman. Lalu kita hapus dengan cara ketik ARP. Nah, di sini kan mau kita enter aja. Enter sampai muncul yang begini ya teman-teman. Lalu kita klik ARP
D. Enter. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, enter. Oh, ARP min D. Enter. Nah, lalu kita close aja. Kita close. Nah, di sini kita akan masuk ke simulasi. Di sini kita akan mengirim paket dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini kita coba ya teman-teman. Lebarkan dulu, lalu ke PC. Nah, di sini cara kerja ARP table. Nah, di sini ada waktu, ada type PC. Nah, ada time, ada waktu, ada type. Nah, type-nya yaitu ini ICMP. Dia ingin mengirim pesan. Dia ingin mengirim pesan. Nah, destination-nya yaitu atau tujuannya ke PC 1, tetapi pesan ini tertunda karena belum menemukan MAC address yang dimiliki PC 1. Nah, lalu PC 0 ini tujuannya yaitu broadcast. Tujuannya broadcast atau menghubungkan. Di sini masih FFF, MAC address-nya belum ditemukan, hanya IP address-nya saja. Nah, jadi PC 0 ini hanya memberitahukan siapa yang punya IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Lalu tolong kirimkan MAC address-nya. Kemudian kita coba. Nah, di detik 0.001 ini PC 0 mengirimkan ke PC 1. Nah, PC 1 itu menerima pesan dari broadcast yang dikirim dari PC 0. Yang tadinya FF sudah terisi oleh MAC address. Nah, di sini sudah terisi ya teman-teman oleh MAC address. Nah, yang tadinya FFF sudah jadi terisi oleh MAC address. Nah, jika sudah begini, tandanya sudah berhasil ya teman-teman mengirim pesan. Jadi, ini adalah kerja ARP table. Selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan 4 PC dan 1 switch. Di sini saya sudah mengsetting PC ini memasukkan IP address-nya. Lalu, ada cara lain untuk mengetahui MAC address dari PC 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita masuk ke switch. Lalu ke CLI, lalu kita enter, lalu kita harus mengenablekan dulu ya teman-teman. Lalu kita ketik enable, lalu ketik show interface. Nah, show interface. Di sini ada MAC address dari PC 0 yaitu ini. Ini teman-teman. Nah, kita lihat MAC address dari PC 1. Kita enter aja. Kita enter. Nah, MAC address-nya yaitu ini ya teman-teman. Nah, kita enter aja dan seterusnya begitu sampai ketemu. Nah, di sini ada begitupun ke PC lain. Di sini kita akan masuk ke simulasi ya teman-teman. Masuk ke simulasi. Nah, kita kirim pesan dari PC 0 ke PC 3. Nah, pesan ini dikirim melalui switch. Dikirim ke switch lalu membagi untuk mencari alamat IP-nya. Di sini ada tanda X ya. Berarti alamat IP-nya itu bukan PC 1 dan 2. Lalu dikirim lagi ke switch. Nah, lalu dikirim ke PC 0. Nah, jika sudah tandanya begini, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ini cara kerja ARP table ya teman-teman dengan menggunakan switch dan 4 laptop. Begitu saja dari video saya. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku saya yang salah. Saya masih tahap belajar. Nah, terima kasih sudah menonton saya sampai video akhir. Nah, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.